Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa bentuk perkawinan yang dilarang dalam Islam. Jadi yang pertama adalah nikah mut'ah. Ini kalau di Indonesia ini disebut dengan kawin kontrak, di mana oleh Al-Musawi mengartikan nikah mut'ah itu adalah perkawinan sementara, di mana seorang laki-laki itu melakukan pernikahan dengan seorang perempuan untuk waktu 1 hari ataupun 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun hingga seterusnya. Ya, jadi ada pembatasan waktu dalam pernikahan. Jadi oleh karena itu maka nikah mut'ah ini dalam konteks sekarang itu lebih tepat disebut dengan kawin kontrak. Jadi seseorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan dengan kontrak waktu tertentu, baik 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa jadi itu 1 tahun. Jadi kontrak tersebut itu disebutkan dalam akad pernikahan. Inilah yang disebut dengan kawin mut'ah. Jadi menurut Said Sabiq, beliau menjelaskan bahwa kawin mut'ah ini tidak dibolehkan karena sudah melenceng daripada tujuan pernikahan. Karena tujuan daripada pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sementara kalau tujuan daripada kawin kontrak ini adalah untuk kenikmatan sesaat, kenikmatan nafsu biologis semata. Ini jelas sekali berbeda dengan tujuan pernikahan yang lain, ya. Jadi kalau pernikahan seperti banyak orang yang melakukan, itu tujuannya itu adalah untuk melahirkan keturunan yang sah secara agama dan juga sah secara hukum. Tapi kalau perkawinan kontrak ini hanya semata-mata untuk kenikmatan seksual semata. Jadi memang dalam prakteknya nikah mut'ah ini ada ijab dan kabul. Jadi berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Jadi yang membedakan itu adalah adanya penyebutan periode pernikahan yang disepakati. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, baik 1 hari, 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun hingga seterusnya. Jadi jika kita lihat lebih jauh, itu dari nikah mut'ah itu ada ciri-ciri. Nikah mut'ah adalah nikahnya itu menggunakan ijab kabul dengan menggunakan kata-kata nikah ataupun dengan menggunakan kata-kata mut'ah ataupun kawin kontrak. Ini saya kawin dengan kamu, saya kawin dengan kamu dengan dalam waktu 1 hari, dalam waktu 1 bulan. Nah, itu menjadi ciri-ciri daripada nikah mut'ah. Dan yang kedua itu dilakukan tanpa wali.
Jadi sementara dalam hukum pernikahan itu, dalam sebuah nikah itu harus ada wali. Jadi siapa yang menjadi wali, kan itu kita sudah jelaskan dalam bab wali secara satu persatu. Jadi dalam sebuah pernikahan itu tidak boleh dilakukan akad nikah jika tidak ada wali. Jadi la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan ada wali. Kemudian ciri-ciri daripada nikah mut'ah itu adalah tanpa saksi. Ya, jadi tidak ada saksi, hanya dilakukan barangkali dengan orang yang dinikahi saja. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu ada ketentuan batas waktu. Dan yang kelima itu tidak ada mewarisi antara suami dan istri apabila terjadi perceraian ataupun apabila terjadi kematian. Kemudian yang keenam itu adalah tidak ada talak, karena sudah diperjanjikan tadi. Jadi kalau waktu 1 bulan, ya maka setelah batas waktu 1 bulan maka terlepaslah ikatan perkawinan yang dilakukan secara mut'ah tadi. Jadi memang nikah mut'ah ini sudah dikenal sejak lama sekali, ya. Jadi sudah dikenal sejak lama sekali. Tapi secara hukum di dalam Islam itu tidak dibenarkan akad nikah mut'ah ini, ya karena tidak diakui, ya, baik secara agama maupun secara undang-undang di Indonesia. Jadi di Indonesia adalah salah satu negara yang tidak menganut sistem pernikahan secara mut'ah. Jadi itu salah satu bentuk nikah yang oleh agama itu melarangnya. Jadi kenapa melarang? Ya karena di dalam akad saja itu sudah mencederai akad, karena sudah menyebutkan batas waktu pernikahan. Kemudian di antara nikah yang dilarang dalam Islam itu adalah nikah beda agama, ya, nikah beda agama. Jadi kenapa? Ya karena di dalam Islam itu salah satu persyaratan untuk menikah itu adalah orang yang agamanya sama. Jadi orang Islam itu menikahi perempuan yang Islam, orang laki-laki Islam itu menikahi perempuan yang Islam. Begitu juga perempuan Islam, perempuan Muslim itu menikahi laki-laki Muslim. Jadi memang ketika kita berbicara tentang nikah beda agama, ini beberapa waktu lalu kan lagi viral di media sosial. Salah satu pasangan di Semarang menikahi lawan jenisnya yang berbeda agama. Bahkan ini dilakukan secara Islam dan juga secara Kristen. Dia menikah secara Islam dan juga dilakukan pengakuan secara Kristen di sebuah gereja. Jadi tentunya ini merupakan sebuah pernikahan yang di dalam Islam itu dilarang, ya kan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi secara hukum Islam memandang bahwa nikah beda agama itu merupakan sebuah pernikahan yang dilarang, ya.
dan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrikin. Jadi begitu juga sebaliknya. Lelaki perempuan juga tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik, ya kan? Jadi bukan saja perempuan tidak boleh dinikahi yang oleh muslim, tidak boleh menikahi perempuan yang musyrik, ya kan? Perempuan juga tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrikin. Jadi begitu juga sebaliknya. Lelaki perempuan juga tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik, ya kan? Jadi bukan saja perempuan tidak boleh dinikahi yang oleh muslim, tidak boleh menikahi perempuan yang musyrik, ya kan? Perempuan juga tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik.